Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi struktur baja lanjut. Kita masuk ke sesi keempat, di mana dalam sesi keempat ini kita akan membahas mengenai profil I simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non kompak atau langsing melengkung pada sumbu major. Jadi dengan sesi ketiga ini sebenarnya mirip ya, cuman di sesi ketiga itu badan kompak dan sayapnya juga kompak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya badannya kompak tapi sayapnya non kompak atau langsing dengan melengkung pada sumbu major atau sumbu utamanya, sumbu X dalam hal ini. Yang pertama kita lihat dulu kapasitas momen. Jadi untuk profil I simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non kompak atau langsing, maka kapasitas momen ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah tekuk torsi lateral torsional. Ya, kapasitas momen tekuk torsi lateral torsional ini prosedurnya persis sama dengan sesi 3 kemarin. Ya. Jadi persis sama, tidak ada bedanya, mirip ya, persis. Kemudian setelah itu kita juga harus menghitung kapasitas momen berdasarkan tekuk lokal. Nah, tekuk lokal sayap dalam hal ini ya, karena sayapnya langsing atau non kompak. Nah, kapasitas lentur yang kita pakai, MN yang kita pakai itu ditentukan oleh hasil terkecil dari kedua kapasitas momen tersebut. Jadi minimum dari MN1 dan MN2 ya, kita ambil minimumnya, itu yang kita pakai menjadi MN ya. Jadi misalnya tekuk torsi lateral dapatnya 100, tekuk lokal dapatnya 80, maka MN-nya 80 bukan 100. Ini rumusannya, analisis tekuk torsi lateral. Jadi ini kalau Anda lihat ya sebenarnya hanya pengulangan dari sesi 3 ya, persis sama. Perhitungan LP, perhitungan LR, RTS, kemudian penentuan C ya, itu persis sama, sudah kita bahas. Kemudian CW itu untuk menghitung C-nya juga sudah kita bahas di sesi ke-3. Kemudian RTS boleh dihitung dengan lebih teliti dan lebih konservatif. Ya, itu juga sudah kita bahas di sesi ketiga. Kemudian ini adalah perhitungan kapasitas momen berdasarkan tekuk torsi lateral. Ya, untuk bentang pendek, bentang menengah, dan bentang panjang. Ini juga sama persis dengan yang kita pelajari di sesi ketiga. Sehingga saya kira tidak perlu terlalu detail lagi kita lihat. Anda bisa lihat di sesi ketiga, materi sesi ketiga nanti. Bisa mengulang materi sesi ketiga. Nah, yang berbeda sekarang ada analisis tekuk lokal. Jadi kalau di materi sesi ketiga kita hanya ada analisis tekuk lateral torsional, sekarang kita ada analisis tekuk lokal yang harus kita lakukan. Kapasitas momen berdasarkan tekuk lokal itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama untuk penampang sayap non kompak, itu MN dihitung seperti ini, di mana MN sama dengan MP min MP min 0,7 FY kali SX kali lambda min lambda PF dan lambda RF min lambda PF, di mana lambda PE lambda PF itu dihitung dari ini ya, tergantung pada profil, tipe profil, apakah I hot rolled atau I build up yang dilas. Oke, kemudian lambda R-nya, lambda RF-nya dihitung dari sini. Jadi ini atau ini, ya bedanya hanya ada 0,95 kali KC gitu ya, di mana KC sama dengan 4 per akar H per TW. Itu khusus untuk profil yang build up atau profil yang dibuat. Yang ini sama persis. Oke. Nah, itu bedanya sedikit. Ini kalau Anda teliti sebenarnya ini mungkin Anda pernah merasa melihat rumusnya karena ada di sini. Ada di sini. Cuman bedanya adalah di sini tidak ada CB ya, tidak ada CB, sehingga tidak perlu lebih kecil daripada MP karena dia pasti lebih kecil daripada MP. Kemudian bedanya adalah L per LP L min LP per R min LP itu diganti. Nah, LB LP LR LP jadi persis ini. Lambda PF, lambda RF min lambda PF. Jadi cuman beda tadinya di L, ini di lambda.
karena ini sebenarnya adalah nilai interpolasi dari MP ke M langsing. Kemudian yang kedua, ya, kategori kedua yaitu untuk kondisi sayap langsing. Kondisi sayap langsing itu kita hitung rumusnya Mn dengan 0,9 kali kali Kc kali Sx per lambda kuadrat, di mana Kc dihitung dengan rumus ini, ya. Kemudian E itu modulus elastisitas baja 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Sx adalah modulus elastisitas penampang. Modulus penampang elastik maksud saya, modulus penampang elastis. Kemudian lambda adalah angka kelangsingan dihitung dengan BF per 2TF. Sedangkan lambda PF adalah lambda P, lambda RF adalah lambda R yang dihitung dari rumus ini. Bagaimana kita menentukan dia sayapnya kompak atau non-kompak? Itu dari ini batasan. Jadi mirip sama yang sebenarnya ini juga sudah kita bahas di sesi 2 kalau nggak salah ya. Kalau nggak sesi 1, bahwa non-kompak itu apabila lambdanya di antara lambda P dan lambda R. Sedangkan langsing apabila lambdanya lebih besar daripada lambda R, di mana lambda ini, ya. Kemudian lambda PF dan lambda R adalah ini. Jadi kalau lambda lebih di antara lambda P dengan lambda R, dia masuk dalam profil non-kompak. Dan apabila lambdanya lebih besar daripada lambda R, maka dia masuk dalam kategori profil langsing. Kita masuk ke prosedur analisis. Jadi prosedur analisisnya itu sebenarnya mirip dengan yang kita bahas di sesi 3. Yang pertama, kita pastikan dulu kekompakan profil. Jadi hitung dulu lambdanya, lambda P, lambda R untuk sayap dan badan, ya, untuk web. Atau saya buat begini aja supaya lebih jelas. Lambda P web dan lambda lambda R web. Lambda R web, kemudian lambda webnya sendiri, kemudian hitung lambda P flange, lambda R flange, kemudian lambda flange-nya sendiri. Dan pastikan bahwa ini kompak dan ini non-kompak atau langsing. Baru kita bisa masuk ke kategori yang ini. Kalau dia kompak, kita masuk ke kategori yang kita pelajari di sesi ketiga. Baru selanjutnya setelah itu kita hitung LB, LR, tentukan juga LB. Kemudian setelah itu kita hitung tentukan kategorinya. Tentukan kategori. Dia masuk kemana? Bentang panjang atau menengah atau pendek. Ini yang kemarin kita sudah pelajari sebenarnya LB lebih besar daripada LR. Ini LB antara LR dengan LP dengan LR. Dan ini LB lebih kecil daripada LP, gitu ya. Selanjutnya setelah itu kita hitung kapasitas momen berdasarkan tekuk torsi lateral. Selanjutnya S5 maksud saya. Setelah ini kita hitung kapasitas Mn tekuk torsi lateral. Kemudian yang kelima kita hitung tentukan kategori kekompakan. Dia masuknya di mana? Apakah non-kompak
atau langsing. Oke. Setelah kita tentukan dia masuk di mana, non kompak atau langsing, kemudian kita hitung kapasitas Mn berdasarkan tekuk lokal. Kalau ini saya sebut sebagai Mn1 dan ini Mn2, maka kita masuk ke prosedur selanjutnya. 7. Tentukan nilai Mn terpakai. Yang mana? Yang tentu saja yang seperti kita bahas di depan, dia harus yang terkecil minimum antara Mn1 dan Mn2. Jadi kita hitung dulu Mn tekuk torsilateral berdasarkan ini ya. Dia masuk panjangnya mana? Balok panjang atau menengah atau pendek. Kemudian hitung Mn, kita simpan sebagai Mn1. Kemudian kita lihat dia kategori kekompakannya masuk di mana. Non kompak atau langsing. Kemudian kita hitung Mn. Setelah itu kita tentukan berapa Mn terpakai. Mn terpakai yaitu yang paling kecil antara Mn1 dan Mn2 ini. Begitu. Kita lihat langsung saja ke contoh soal. Jadi di contoh soal ini ya, ada profil I simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non kompak atau langsing melengkung pada sumbu major. Jadi ada sebuah balok profil IWF 400-208 kali 8 sesuai dengan gambar. Jadi soalnya sama persis dengan yang sesi 3 kemarin ya, di mana dia balok ditumpu sederhana dengan beban Q20 kalau nggak salah, dengan bentang 8 meter. Ada sebuah profil I 400-208 kali 8 dengan properti penampang ini ya, properti penampang ini. Kemudian menggunakan baja ASTM A36 dengan FE 240. Tentukan Mn berdasarkan tekuk torsilateral dan ini maksudnya tentukan Mn, tapi ininya dihapus saja ya. Tentukan Mn jika panjang bentang tak terkekang adalah 2, 4, dan 8 meter. Tentukan Mn jika panjang bentang tak terkekang adalah 2, 4, dan 8 meter. Nah, ini soalnya ditulis lagi. Jadi yang pertama, tentu saja kita harus memastikan dia masuk kategori kompak kah, non kompak, atau langsing. Untuk memastikan bahwa dia sesuai dengan ini. Kalau misalnya badannya kompak dan sayapnya kompak, maka dia sesuai seperti yang saya katakan tadi, dikerjakan sesuai dengan sebagaimana yang sudah dicontohkan di sesi ketiga. Ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu berapa kekompakannya. Ya. Yang pertama kita cek web dulu. Oke. Cek kekompakan web. Yang pertama kita lihat dulu lambda web. Lambda web sama dengan H per TW. Kemudian lambda P web itu dihitung dengan persamaan 3,76 kalikan akar E per FY. Ya. H per TW ini sama dengan 400 dibagi TW-nya di soal itu 8 kalau nggak salah. Ya, 8. Berarti ini didapatkan sebesar 50. Sedangkan 3,76 kali akar E per FY ini didapatkan 108,5. Sehingga kalau begitu bisa dikatakan lambda W lebih kecil daripada lambda PW. Sehingga profil web kompak. Yang kedua kita harus cek kekompakan flange. Udah hitung lambda flange sama dengan BF per 2 TF. Ini sama dengan BF-nya 200 ya. BF-nya 200, TF-nya juga 8 per 2 kali 8. Itu didapatkan hasilnya adalah 12,5.
Kemudian lambda P flange itu dirumuskan dengan, kalau kita lihat lagi rumusnya di sini, lambda P flange itu 0,38 akar E per FY. 0,38 kali akar E per FY. Itu didapatkan hasilnya sebesar 10,9696. Kemudian yang selanjutnya juga kita harus hitung lambda RF, di mana dirumuskan sebesar 1 kali akar E per FY. 1 kali akar E per FY. Itu didapatkan hasilnya sama dengan 28,87. Sehingga kalau begitu diketahui bahwa lambda flange itu berada di antara lambda P flange dan lambda R flange, sehingga dia masuk ke dalam flange tidak kompak. Seandainya lambda F-nya lebih besar daripada lambda R flange, maka dia masuk ke langsing ya. Tapi ini lambda F-nya diantaranya, maka masuk ke dalam flange tidak kompak. Oke, setelah kita ketahui bahwa itu semua flange-nya tidak kompak, berarti udah jelas dia masuk dalam ke kategori ini. Badannya kompak ya, perhitungan kita tadi ya, badannya kompak, webnya kompak, sedangkan sayapnya non kompak atau langsing. Tapi kondisi yang kita dapatkan adalah non kompak atau tidak kompak ya, langsing. Maka kita bisa hitung dengan prosedur ini. Seandainya sayapnya kompak, maka kita hitung dengan prosedur sebelumnya yang kita pelajari di sesi 3. Nah, yang pertama sebenarnya ini boleh dihitung sekarang, boleh nanti ya. MP sama dengan FY kali ZX. Ya, nggak apa-apa dihitung sekarang juga karena dipakai terus hitungannya. Seperti biasa sudah Anda pelajari bahwa momen plastis itu adalah FY kali ZX, FY dikalikan ZX. Itu didapatkan momennya adalah 21306,880 Newton mm atau sebesar 221,307 kilonewton meter. Rumus Z sudah kita bahas di sesi 3 ya. Jadi saya kira nggak perlu diulang lagi. Kemudian setelah itu kita hitung LP. LP sama dengan 1,76 kali RY kali akar E per FY, didapatkan 2096,8484 mm. Pastikan ini dalam MPa, ini juga dalam MPa, kemudian ini dalam milimeter. Pastikan gitu ya. Sehingga dengan dibagi 1000 kita dapatkan LP-nya 2,097 meter. Lanjutnya kita hitung CW, di mana CW sama dengan IY kali H0 kuadrat per 4. Rumus H0 juga kita sudah bahas di sesi 3, nggak perlu diulang di sini. IY adalah inersia sumbu minor. Bagi 4 kita dapatkan CW-nya sebesar 4,104 kali 10 pangkat 11 mm pangkat 6. Setelah kita dapatkan CW, kita bisa hitung RTS. RTS kuadrat, ya rumusnya juga ada di sesi ketiga. Kita dapatkan RTS-nya 26, RTS kuadrat ya, 2605,995. Sehingga RTS adalah akar dari 2605,995 didapatkan sebesar 51,049 mm. J atau konstanta torsi itu kita dapatkan sebesar sepertiga kali 2 BF kali TF pangkat 3 plus H kali TW pangkat 3. Ini juga sudah dibahas di sesi ketiga. Kita dapatkan angkanya sebesar 136,533,3 mm pangkat 4. Sedangkan C sama dengan 1 karena dia simetris ganda. Kita sudah bahas juga apa itu simetris ganda dan simetris tunggal di sesi 3. Dengan demikian bisa dihitung LR dengan rumus yang sama persis juga yang kita pakai di sesi 3, ya cukup panjang. Ya, kita dapatkan LR-nya sebesar 6112,1154 mm atau 6,11 meter. Setelah diketahui LP 2,097, LR 6,11, pada LB 2 meter, itu berarti LB lebih kecil daripada LP sehingga bentangnya bentang pendek. Maka keadaan dari tekuk torsi lateral tidak diperhitungkan. Langsung saja MN
dipakai sama dengan MP. Gitu ya. Langsung saja MN dipakai sama dengan MP. Sama persis ini di yang kita bahas di sesi ketiga. Ya. Ini dengan catatan bahwa pengaku lateral diletakkan di jarak 2 meter 2 meter ya. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, ini ada panjang bentang 8 meter, ini ada 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter ya. Disinilah posisi pengaku lateral. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di pembahasan di sesi ketiga. Untuk LB sama dengan 4 meter ya, artinya ini hilang, ini hilang. Artinya ini hilang ya, tidak ada lagi pengaku lateral di sini. Pengaku lateral tinggal di sini, tengah bentang, di ujung dan di ujung. Maka dihitung LP-nya masih tetap sama ya, karena profilnya masih sama, FY-nya sama, LR-nya juga masih sama. Maka karena LB-nya 4, dia di antara LP dengan LR, dia masuk ke dalam bentang menengah. Rumus bentang menengah kemarin seperti ini ya, di mana MN sama dengan CB kali MP min MP min 0,7 FY kali SX kali LB min LP per LR min LP. Didapatkan dengan perhitungan CB sama dengan 1,2987. Itu sama persis dengan contoh yang di sesi ketiga ya, yang kategori 1 di mana profil kompak ya. Saya kira nggak perlu diulang lagi. Yang kemarin bentangnya 8 meter. Persis sama karena soalnya juga sama bentangnya, yang berbeda hanya profilnya. CB didapatkan 1,2987. Detailnya bisa dilihat di contoh yang sudah kita bahas di sesi ketiga. Dengan demikian bisa dihitung MN sama dengan ini ya, pakai persamaan yang tadi yang cukup panjang itu, kalikan ini, didapatkan angkanya sebesar 234,249,744,5 atau sebesar 2,34,25 kilonewton meter. Dan ini ternyata lebih besar daripada MP yang 221. Sehingga MN-nya itu dipakai sebesar MP sebesar 221,307 kilonewton meter. Selanjutnya, bagaimana kalau LB-nya 8 meter? Nah, ternyata LB8 itu lebih besar daripada LR, sehingga dia masuk dalam kategori bentang panjang. Nah, rumus momennya sama persis dengan di sesi ketiga, MN sama dengan FCR kali SX, dan harus lebih kecil daripada MP. CB sama dengan 1,136, ini juga sudah kita bahas di contoh di sesi ketiga ya. Kenapa dapat 1,136? Anda bisa lihat di situ. Kemudian sehingga FCR bisa dihitung dengan persamaan ini, cukup panjang. Didapatkan FCR-nya adalah sebesar 123,5172 MPa. Pastikan semua satuan di sini dalam Newton dan milimeter. Saya ingatkan sekali lagi. Didapatkan FCR sama dengan 123,5172 MPa. Selanjutnya bisa dihitung MN sama dengan FCR kali SX, didapatkan MN-nya 99,244,280,95 Newton milimeter, atau kalau dikalikan 10 pangkat min 6 didapatkan 99,24 kilonewton meter, dan ini udah lebih kecil dari MP, sehingga yang dipakai MN-nya adalah 99,24 bukan MP. Gitu ya. Sehingga kalau begitu sudah selesai untuk perhitungan tekuk lateral torsional. Kita lihat di sini di contoh ini di prosedur tadi, prosedur ini. Jadi setelah menghitung MN berdasarkan tekuk lateral torsional, sudah kita tentukan kategori, kemudian kita hitung MN berdasarkan tekuk lateral torsional, ya, baru kita masuk ke bawah ke prosedur selanjutnya, yaitu menentukan kategori kekompakan dan ya, kapasitas momen berdasarkan kekompakan. Kita lanjut berarti, ya. Nah, sekarang di sini kita cek dulu tekuk lokal sayap tekan. Tadi sudah kita hitung ya. BF per 2TF sama dengan 12,5 ya. Kemudian lambda P yang 0,38 kali akar E per FY didapatkan 10,96. Kemudian lambda R kita dapatkan sebesar 28,8675. Itu ya, itu lambda R-nya. Sehingga kalau begitu bisa diketahui bahwa lambda
masih lebih kecil daripada lambda P, lebih besar daripada lambda P, tapi masih lebih kecil daripada lambda R, sehingga dia masuk dalam kategori penampang sayap non-kompak, sehingga pakai rumus Mn sama dengan ini. Seandainya dia langsing, maka kita pakai rumus yang berbeda yang sudah kita bahas tadi ya. Ini kebetulan tidak dicontohkan yang langsing. Kita lihat sedikit. Kalau dia langsing, kita pakai rumus ini. Oke. Tapi karena dia tidak langsing, non-kompak, ya, kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Kita pakai rumus yang ini. Setelah itu kita bisa hitung Mn sama dengan ya rumusnya tadi tinggal dimasukkan MP min 0,7 kali Fy kali Sx kali lambda min lambda P per lambda R min lambda P. Kita dapatkan momennya Mn yang sebesar 213.992.5775,5 kilo. Ini ada salah sedikit kayaknya. 213.992.577,5 kelihatannya Newton milimeter. Atau kalau dikalikan 10 pangkat min 6, dapatkan 213,92. Oh, ini enggak ada nih, 9-nya cuma 1 ya. 0,926 kilonewton meter. Nah, ini udah kita dapatkan Mn dari hasil tekuk lokal. Kemudian ini Mn tekuk lateral torsional, tapi bentang panjang. Kemudian ini tekuk mana tadi? Ini tekuk lateral torsional, bentang menengah. Kemudian ini sama dengan MP, ya, tekuk lateral torsional, bentang pendek. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di prosedur, ya, berarti yang kita ambil yang minimum. Nah, kebetulan untuk bentang pendek, Mn-nya karena sama dengan MP, mana tadi? Karena Mn sama dengan MP, ya, karena Mn sama dengan MP, maka Mn-nya sama dengan ini, yang MP yang sudah kita hitung di depan sebesar 221.307 kN. Oke. Untuk bentang ini ada dua tekuk lateral torsional. Kita dapatkan Mn-nya 221, sekian tadi kN. Berdasarkan tekuk lokal kita dapatnya 213, sekian kN. Sehingga kalau begitu yang dipakai adalah 213, yang paling kecil. Bentang 2 meter, kapasitas momennya adalah 213 kN. Untuk yang bentang menengah, lateral torsional, kita dapatkan Mn-nya sebesar 221 juga, karena pengaruh CB ini ya, CB-nya cukup besar, 1,2987, dapatnya 221. Dapatnya Mn sama dengan 221, sekian. Sedangkan untuk berdasarkan tekuk lokal, didapatkan Mn sama dengan 213, ya. Sama karena tekuk lokal, sehingga yang dipakai adalah 213-nya. Tetap kapasitas momen bentang 4 meter adalah 213, bukan 221. Jadi yang terkecil antara tekuk lokal dan tekuk lateral torsional. Kemudian untuk bentang panjang, lateral torsional, kita dapatkan Mn sama dengan 90 sekian tadi. 99,24. Ya, 99,24. Oh, di sini udah ada. Jadi 99,24 kN. Kemudian berdasarkan tekuk lokal, kita dapatkan Mn sama dengan 213. Yang kita pakai yang paling kecil, berarti 99 yang menjadi kapasitas momen untuk bentang 8 meter. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk komponen simetris ganda dengan badan kompak tapi sayap non kompak atau langsing,
Perhitungannya sebenarnya mirip dengan, yang kita bahas di sesi ketiga di mana profil kompak baik badan maupun sayap, akan tetapi ada tinjauan tambahan, dari, tekuk lokal pada sayap, ya, MN tekuk lokal pada sayap. Jadi, momen lateral torsional yang sudah kita dapatkan dari tekuk, lateral torsional, ya, kapasitas momen berdasarkan tekuk lateral torsional kemudian dikontrol oleh tekuk lokal pada sayap dan kita ambil yang paling kecil. Kalau yang sesi 3 kemarin kita ambil langsung dari tekuk lateral torsionalnya saja itu sudah menjadi kapasitas momen. Kalau yang sayapnya non kompak atau langsing maka diambil yang terkecil antara tekuk lateral torsional dan tekuk lokal seperti ini tadi ya. 221 dengan 213 ambilnya 213. Ini juga untuk bentang 4 meter 221 dengan 213 diambil 213. Dan untuk bentang 8 meter lateral torsionalnya 99,24. Lokalnya 213 diambilnya 99,24 kilonewton meter. Saya kira untuk pembahasan sesi ketiga untuk profil simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non kompak atau langsing kita cukupkan. Kita akan bahas lagi selanjutnya di sesi kelima. Sesi kelima kita akan membahas mengenai profil I lainnya ya, mau simetris ganda, simetris tunggal dengan badan kompak atau non kompak sekarang. Jadi badannya yang kompak atau non kompak. Saya kira itu kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, mari kita bahas di sesi tatap muka baik online maupun offline nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.